aku pribadi sebenarnya pertama kuliahnya mau di Indonesia. Cuman akhirnya aku pikir-pikir lagi, mending aku coba explore ke luar negeri. Akhirnya aku keterima di Zhejiang itu. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakra Podcast semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Amin. Jadi di episode Cakra Podcast kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani dengan salah satu bintang tamu yang pastinya luar biasa dan menginspirasi. Salah satu murid SMA Negeri 1 Magetan yang baru lulus tahun ini. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Kak Gilbert. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa dikenalin dulu Kak Gilbert ke Sobat Cakar Podcast semuanya. Ya, jadi namaku Gilbert Auriton Jaya. Rumahku ada di Jalan Ayani nomor 22. Oke. Jadi di sini aku pengen sharing-sharing nih Kak sama Kak Gilbert. Jadi dengar-dengar nih Kak Gilbert kan diterima kuliah di luar negeri. Nah itu Kak Gilbert diterima di mana dan jurusannya apa nih Kak? Aku sendiri ngambilnya Computer Science dan aku keterimanya di Zhejiang University Computer and Science. Oke, jadi Kak Gilbert diterima di Zhejiang University di Tiongkok ya Kak ya? Iya, betul. Di Computer and Science ya Kak ya? Iya. Oke, keren banget. Baik Kak, apakah universitas dan jurusan yang Kak Gilbert terima di tahun ini itu sudah sesuai Kak sama impian Kak Gilbert di tahun-tahun yang sebelumnya? Kalau aku pribadi sesuai. Oke, Iya, sesuai ya Kak ya. sesuai. Emang dari dulu pengen kuliah di sini dan ngambil jurusan ini gitu Kak? Aku pribadi sebenarnya pertama kuliahnya mau di Indonesia. Cuman akhirnya aku pikir-pikir lagi, mending aku coba explore ke luar negeri. Akhirnya aku keterima di Zhejiang itu. Oke. Nah, baik Kak. Jadi Kak Gilbert ini kan diterima di jurusan Computer Science and Technology Kak. Iya. Apakah pelajaran informatika itu jadi pelajaran favoritnya Kak Gilbert nih? Atau ada mapel-mapel pelajaran yang lain yang jadi favoritnya Kak Gilbert? Pelajaran informatika salah satu favoritku dan mungkin pelajaran mapel-mapel lain yang harus dibutuhkan itu matematika. Oke, jadi emang dari dulu Kak Gilbert emang suka pelajaran informatika gitu ya Kak. Iya, Dan betul. salah satu mapel lain yang memang dibutuhkan banget itu adalah matematika gitu. Iya. Jadi emang dua mapel itu yang benar-benar harus nilainya tuh stabil dan meningkat gitu ya Kak. Iya, Oke. harus. Oke Kak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat gak sih Kak bagaimana proses belajarnya Kak Gilbert selama bersekolah di SMA Negeri 1 Magetan? Mungkin untuk proses belajarnya bagi aku sendiri belajar di rumah dan belajar di sekolah itu aja sih. Oke. Itu selama proses belajar itu Kak Gilbert ada kayak ikut les-les di luar gitu nggak? Eh, untuk saya sih nggak ada. Saya cuman belajar di rumah sama mungkin ada tambahan belajar di sekolah. Oke, jadi emang lebih ke mendapatkan materi pelajaran dari sekolah dan nanti Betul. materinya itu dipelajari lagi di rumah gitu ya Iya. Kak? Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, mungkin ada mapel atau skill khusus yang harus dikuasai nggak Kak? Semisal saya atau adik-adik itu pengen mengikuti jejak prestasinya Kak Gilbert nih. Mungkin kalau mau masuk computer science seperti saya, itu skill yang harus dibutuhkan mungkin mempelajari dari cara untuk programming dari awal, mungkin dari YouTube, dari Google, mungkin juga dari sekolah. Mungkin itu aja sih. Oke. Mungkin ini kan topiknya kan jadi makin menarik nih Kak. Kita makin menuju ke program kuliahnya Kak Gilbert di luar negeri. Betul. Mungkin bisa di-spill nggak sih Kak gambaran tes atau prosedurnya Kak Gilbert selama berjuang buat bisa dapetin beasiswa gitu apa gitu Kak? Apa aja yang diperlukan gitu? Mungkin yang diperlukan pertama tes IELTS Oke. dan pemantapan untuk memilih jurusan dan mungkin
belajar untuk memahami jurusan yang diambil. Oke. Nah Kak, kalau semisal boleh tahu ya Kak nih ya, kalau semisal pengen ngambil jurusan yang sama kayak Kak Gilbert dan bisa kuliah di luar negeri, untuk skor IELTS-nya sendiri itu ada batas minimalnya nggak sih Kak? Dan kalau ada, berapa Kak? Eh, Kalau dari Univku itu batas minimalnya 5,5 dan aku hokinya dapat 5,5. Cuman kalau mungkin dari univ-univ lain itu ada bermacam-macam sih. Ada yang 6, ada yang mungkin cuman 5, ada yang mungkin juga di bawahnya. Oke. Iya, bermacam-macam. Jadi memang tergantung sama universitas yang dituju itu ya Kak? Betul. Jadi kalau menurut aku di universitasnya Kak Gilbert tuh emang udah lumayan tinggi sih, harus minimal 5,5 tuh gitu. Iya. Kalau dari ceritanya Kak Gilbert tadi terus ada universitas yang ada di bawahnya juga gitu, berarti 5,5 termasuk tinggi juga gitu ya. Mungkin. Terus selain dari skor IELTS-nya tadi, ada berkas-berkas yang khusus atau yang harus dipersiapin gitu nggak Kak? Mungkin untuk berkas-berkasnya yang harus disiapin seperti biasa akte, KK, KTP, paspor, dan ngurus visa. Oke. Nah Kak, ini kan kakak ini jurusannya ada di Computer and Science, mungkin kayak programming gitu ya Kak. Iya. Apakah programming ini emang udah jadi salah satu tujuan kakak di tahun-tahun yang sebelumnya Kak? Eh, untuk aku pribadi, aku awalnya sebenarnya milih bisnis. Oke, milih bisnis. Ya, cuman aku pikir-pikir lagi untuk kedepannya teknologi itu diperlukan di masa depan. Jadi aku mulai belajar tentang informatika. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengambil IT. Oke, kalau dari programming sendiri nih Kak Gilbert ada satu tokoh idola nggak Kak di dunia programming gitu? Mungkin karena dia bisa bikin ini, dia bisa ngeprogram ini dan wah itu benar-benar menginspirasi gitu. Ada gak sih Kak? Mungkin Larry Page. Itu dia pendirinya Google. Oke, gitu. Pendirinya Google, terus emang ya bener-bener menginspirasi banget buat Kak Gilbert supaya bisa lebih mendalami dunia IT gitu ya Kak ya. Kan Google sekarang rame ya. Iya bener, Iya. membantu banget Kak. Jadi Iya. kalau buat aku pribadi kalau semisal bingung ngerjain tugas apa atau bingung cari jawaban gimana gitu ya salah satu laman yang aku kunjungi ya Google gitu. Iya, betul. Oke. Nah, mau tanya juga nih Kak, untuk planning kedepannya, Kak Gilbert ini kan ngambil Computer and Science. Betul. Itu Kak Gilbert buat kerjanya nanti itu pengen jadi apa sih Kak? Atau kalau enggak, kalau semisal ngambil jurusan ini tuh bisa kerja jadi apa aja? Mungkin kalau aku ngambilnya kan di programming. Iya. Nanti aku bisa kerja di mungkin jadi programmernya di Shopee, di Alibaba mungkin juga kalau ngambilnya programming bisa masuk di pemerintahan, di militer. Iya. Jadi emang bener-bener luas banget ya Kak? Iya, luas. Iya, kayak aku tadi sempat meng-highlight sedikit yang sempat diucapkan sama Kak Gilbert kalau IT itu bakalan makin dibutuhkan banget ya Kak buat kedepannya nanti gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan berbagai macam pekerjaan nantinya itu juga mulai banyak banget yang merambah dunia-dunia IT gitu. Iya. Iya, jadi penting banget ya Kak buat kita generasi muda buat mulai melek sama yang namanya teknologi. Betul. Oke. Nah Kak, ada tips belajar ala Kak Gilbert gak sih Kak? Kalau mungkin aku atau dari teman-teman yang lain itu pengen ngikutin jejak kesuksesan pendidikannya Kak Gilbert. Mungkin dari aku karena aku sendiri nggak les, mungkin bisa ada tambahan pelajaran di luar, les di luar, dan mungkin tambahan pelajaran di sekolah, terus dan kalau pulang rumah sebisa mungkin sempatin belajar untuk mengambil jurusan yang diambil. Oke. Jadi lebih ke menambah jam belajarnya gitu Iya, ya Kak ya. betul. Oke. Terus satu lagi nih Kak, mungkin bisa dong Kak kasih kata-kata motivasinya Kak buat aku dan teman-teman Sobat Cakra Podcast yang lainnya supaya kita belajarnya bisa lebih semangat lagi dan mungkin kita bisa buat lebih sukses gitu Kak buat mengejar cita-cita ke depannya. Dari aku
jangan takut untuk mengeksplor dunia dan semangat belajar. Oke, terima kasih Kak Gilbert. Jadi Sobat Cakra Podcast, ada salah satu hal yang bisa aku highlights dari Kak Gilbert. Jadi kita jangan pernah takut untuk mengeksplor buat dunia berbagai macam bidang di kedepannya nanti. Kita juga jangan pernah bosan-bosan untuk melihat peluang, kita juga jangan pernah bosan untuk belajar juga. Dan ya bener ya Kak ya. Gitu. Dan yang pastinya kita juga harus improve sama yang namanya life skill dan soft skill kita nanti, melek dunia IT dan juga berbagai macam hal yang lain, karena hal-hal itulah nantinya yang akan menjadi salah satu hal yang bermanfaat untuk karir kita ke depannya nanti. Oke, jadi terima kasih Kak Gilbert Terima kasih atas juga. waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Terima kasih juga sudah ya meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama kita di sini. Semoga teman-teman ya bisa terinspirasi lah Kak gitu, supaya bisa mengikuti jejak pendidikan Kak Gilbert Pasti yang bisa. sukses gitu. Amin, amin. Oke, jadi Sobat Cakra Podcast semuanya, cukup sekian episode Cakra Podcast kali ini. Apabila ada kesalahan tutur kata saya ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk saksikan Cakra Podcast dan nantikan juga episode-episode Cakra Podcast untuk kedepannya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.